Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsira wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta raya ini dengan segala isinya untuk menjadi fasilitas bagi kita melaksanakan tugas dan kewajiban kita yang beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Semoga salam dan salam selalu dicurahkan kepada qudwah hasanah kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya mendatangi makam Baqi yang di sudut kiri Masjid Nabawi. Ya, hadis ini ada yang mengatakan disampaikan ketika di Raudhah, tapi yang masyhur ketika sedang mengunjungi makam Baqi. Tapi dua-duanya benar karena Rasulullah SAW kebiasaannya memberikan pelajaran itu suka diulang sampai 3 kali dalam hari yang berbeda. Jadi ini riwayat dari hadis ini ada yang menyatakan disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sedang duduk di Raudhah, tapi juga ketika selesai mengunjungi makam Baqi. Ketika mengunjungi makam Baqi, Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum ya daru qaumi minal mu'minin wal mu'minat, antum salatuna wa insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian Rasulullah mendoakan, As'alullahu lana wa lakum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kami dan kepada kalian semuanya. Jadi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minin wal mu'minat, antum sekalian mendahului kami dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Rasulullah menjelaskan atau mendoakan, As'alullahu lana wa lakum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kami dan kepada Anda sekalian. Nah, setelah itu keluar dari makam Baqi, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan hadis ini. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, sesungguhnya aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Jadi begitu, Rasulullah setelah keluar dari makam ini menyatakan, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku rindu untuk segera bertemu dengan saudara-saudaraku. Qalu aulasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat ketika itu menyatakan atau berkata, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menyatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana alladziina lam ya'tu ba'du, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum pernah bertemu dengan kita. Artinya belum datang di masa kita ini. Lalu para sahabat bertanya lagi, qalu kaifa antum ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?
Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang sebelum datang itu sebagai saudaramu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah kemudian menjawab dengan analogi. Ara'aita law anna rajulan lahu khailan ghurra mu'ajjalatun baina dhahrani khayli buhmin. Ala ya'rifu khailah. Bagaimana pendapatmu jika salah seorang di antara kalian memiliki ternak kuda-kuda yang banyak, ada tanda putih di kepalanya dan di kakinya, berada di antara kuda-kuda yang hitam? Apakah pemilik kuda tadi bisa mengenalinya? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Rasul kemudian menjelaskan, qala fa innahum ya'tuna ghurra mu'ajjalina minal wudu wa anna faratuhum alal haud. Rasul kemudian menjelaskan, demikianlah, ya, maka demikianlah aku akan mengenali saudara-saudaraku itu, ya, dari wajah-wajah mereka yang cemerlang karena bekas wudu mereka dan bekas anggota wudu mereka. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah wudu ini perlu disempurnakan, perlu diperhatikan. Jangan sampai wudunya kemudian tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna bagaimana? Tidak dibasuh, hanya dikocorin gitu. Kadang-kadang cuma dikocor-kocorin gitu ya, Pak. Nggak ada dibasuh gitu ya. Wudu itu dibasuh. Kepala juga dibasuh. Wajah juga sama ya. Dari wajah dibasuh semuanya, kemudian tangan sampai siku, ya, kanan dan kiri, kemudian kepala juga dibasuh, ya, kemudian kaki, ya, batas minimal sampai mata kaki itu dibasuh. Tumitnya jangan pernah lupa, karena bekas-bekas wudhu itu nanti akan cemerlang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di telaga Haud. Jadi aku menunggu mereka di telaga Haudku atau telaga Al Kautsar. Bapak dan Ibu jemaah yang kami hormati, hadis ini menjelaskan sebenarnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai dia? Kan itu ya Pak ya. Banyak di antara kita mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu pembuktian. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merindukan orang-orang yang beriman di masa akhir zaman, dan itu disebut dengan saudaranya atau saudara Rasulullah, dan Rasulullah menunggu sejak beliau wafat sampai nanti di yaumil kiamah. Rasulullah sudah menunggu di telaga Haudnya, di telaga Al Kautsarnya, sampai umat-umat atau orang-orang yang dicintainya, yang ditunggunya saudaranya itu nanti ketemu di yaumil mahsyar. Ini Masya Allah Bapak dan Ibu ya. Hadis ini kita jelaskan ketika kita langsung berada di makam baki dan juga di Raudhah, ya, disampaikan cerita kisah ini, hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu mencintai umatnya. Kalau kita berada di sana merasakan betul seolah-olah kita sedang berhadapan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan melaksanakan risalah perintah-perintah dari Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengabadikan masalah ini di dalam surat At-Taubah, surat pertobatan atau surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah itu disamping menceritakan kisah orang-orang munafik yang membangkang, yang berkhianat, juga orang mukmin yang taubatnya ditunda sampai 55 hari. Kan gitu ya. Ada tiga orang yang ya ketika itu bukan ada niat, bukan ada uzur, tidak ikut berperang dengan Rasulullah SAW, sehingga ditazir. Ditazir itu didiamkan, salamnya tidak dijawab, ya. Kemudian dilarang pergi ke Masjid Nabawi sampai 55 hari. Nah, ini kisah sahabat nanti suatu saat diceritakan juga. Jadi di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat terakhir, dua ayat terakhir, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisyun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus seorang rasul di antara kalian, artinya dari golongan kalian, maksudnya yaitu orang-orang awam, orang-orang ummi dari kalangan bangsa Arab. Berat terasa penderitaan kalian, artinya
Rasulullah itu merasakan penderitaan umat akhir zaman itu. Jadi ini sifat Rasulullah yang pertama, yaitu diutus dari kalangan manusia biasa, manusia yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya, makna tafsirnya. Jadi bukan orang pintar, tapi orang biasa, dari kalangan kalian orang-orang biasa. Ya. Kemudian azizun alaihi ma'anitum, sangat merasakan penderitaan yang diderita oleh kalian. Ya, umat akhir zaman itu penderitaannya luar biasa. Kemudian sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan keselamatan dan keimanan atas kalian. Jadi Rasulullah itu menginginkan umatnya itu walaupun banyak masalah, banyak penderitaannya, tapi ingin umatnya itu selamat. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasihan atau sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu penyayangnya luar biasa. Kemudian ayat yang berikutnya, fa in tawallau, apabila mereka berpaling dari kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Maka katakanlah cukuplah Allah sebagai penolongku. La ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Alaihi tawakkaltu, yang hanya kepadanya aku bertawakal, yaitu Rabb yang memiliki arasy yang sangat agung. Nah ini Masya Allah Bapak dan Ibu, ya kita ceritakan ulang. Ya, bagaimana Rasulullah itu merindukan kita. Yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud hadis ini, ya kita, umat akhir zaman. Tapi ada persyaratan yang mesti kita tempuh supaya kita termasuk orang-orang yang dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan masalah ini. Ya, dan hadis ini harus kita yakini, itu kita yang ditunggu, itu kita yang dirindukan. Ya, tentu saja kita harus mendasari sebagai orang-orang yang beriman. Nah kemudian ciri saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama, ya, menghidupkan sunnah beliau. Sunnah itu apa sih? Sunnah sering sudah dijelaskan. Sunnah artinya ketetapan hukum, ketentuan hukum yang harus jadikan panduan. Kalau istilah bahasa Arab ya manhajul haya. Manhaj itu artinya kurikulum kehidupan yang harus jadikan panutan, arahan, bimbingan hidup. Jadi menghidupkan sunnah di zaman fitnah. Jadi Rasulullah mengetahui, ya tentu mengetahui di sini karena pemberitahuan Allah bahwa umatnya itu banyak penderitaannya. Dan ini ada kisah Israiliyat yang perlu kita ulang untuk diceritakan. Ya, umat Rasulullah itu umurnya pendek-pendek. Kemudian urusannya banyak. Urusan mencari rizki, urusan keluarga, urusan masyarakat, dan lain sebagainya. Umurnya pendek, masalahnya banyak, fitnahnya juga besar, tantangannya hidup luar biasa. Kalau zaman-zaman Nabi terdahulu, buminya luas, makhluknya masih sedikit, Allah turunkan rezeki itu melimpah, umurnya panjang-panjang, tapi pengikutnya juga sedikit. Nah umat Rasulullah ini kan banyak jumlahnya, nah satu sama lain aja internal keluarga aja kadang-kadang masalah waris berantem, ya Pak, ternyata ya urusan pembagian warisan berantem, jadi urusannya banyak. Tapi siapa yang komitmen cinta kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, artinya hidupnya terus diarahkan bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda begini, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan itu maksudnya menjaga apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi masalah kebiasaan menahan atau membiasakan dalam keadaan berwudu. Berat nggak Pak ini Pak? Membiasakan berwudu di mana-mana dalam keadaan berwudu, dalam keadaan apapun berwudu lagi. Berat nggak? Apalagi yang usianya kayak kita sudah 60 tahun ke atas, kan suka beser ya Pak. Bentar-bentar pengen pipis. Nah, kalau yang nggak konsisten, nggak istiqomah, ya nggak dijaga itu wudu. Nah ini termasuk bagian dari
konsistensi ini adalah bagian dari kecintaan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Yang kecil saja, misalnya masalah wudhu. Atau menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu juga bagian dari sunnah atau ketetapan hukum. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mencintaiku. Jadi jelas sekali. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama denganku di dalam surga. Maka Rasulullah pernah bersabda, seluruh umatku dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kecuali yang menolak. Ya, kita harus pahami ini. Rasul sudah menjamin seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Para sahabat bingung lagi nih, siapa yang menolak? Kan gitu ya. Kemudian kila maya ya Rasulullah, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Qala waman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat mengikuti aku masuk surga. Waman asoni faqad aba. Siapa yang menyelisihi jalan hidupku, dialah yang menolak masuk surga. Jadi ini kasih sayang Rasulullah SAW itu kepada Allah benar-benar berdoa, ya minta supaya seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga dan Allah kabulkan. Tapi kecuali yang menolak tadi. Nah, yang menolak itu siapa tadi? Jelas orang-orang yang menyelisih jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang dirindukan, yang dicintai Rasulullah adalah siapa saja. Nggak pandang bulu di sini, pejabat kah, rakyat biasa kah, ya profesor, haji, orang biasa, rakyat yang tidak punya gelar apapun, ya. Siapa saja. Begitu dia mengetahui itu sunnah Rasulullah, maka dia komitmen, dia ikuti. Ya, itu contohnya misalnya Bilal yang mempertahankan wudhunya sampai-sampai terompahnya sudah lebih dahulu kedengaran di dalam surga. Kalau terompahnya masuk surga, ya yang pakai kan terompah itu nggak mungkin jalan sendiri ya Pak ya. Kalau jalan sendiri ya namanya itu penampakan. Nah, disinilah makanya kemudian ketika Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat bertanya sama Bilal, apa sih kelebihanmu? Gitu ya. Tidak punya kelebihan apa-apa, biasa aja mantan budak itu. Selain muazin Rasulullah SAW, tapi kedengaran terompahnya apa? Ternyata Bilal menjelaskan, aku dalam keadaan apapun selalu memperbaiki dan mempertahankan wudhu. Nah, ini maksudnya adalah sunnah. Artinya sunnah itu segala sesuatu yang telah ditetapkan Rasulullah, baik persetujuannya, amalan sahabat yang disetujui, contohnya azan. Azan as-salatu khairum minan naum itu tidak ada sebelum Bilal yang mengucapkan. Makanya Rasulullah menyatakan sodaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin. Azan yang diajarkan Rasulullah tadinya setelah hayal falah ya Allah akbar terus la ilaha illallah. Tapi ketika sholat subuh, Bilal mengumandangkan as-salatu khairum minan naum. Rasulullah ternyata menyebut sodaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin. Tidak dicela. Nah, itu namanya sunnah yang berkaitan dengan tarkiyah, artinya persetujuan atau tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, walaupun itu yang menciptakan adalah sahabatnya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin dirindukan dan dicintai sebagai umat Rasulullah SAW atas rahmat dan ridha Allah, mari kita berusaha. Yang sudah kita pahami sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang urusan pribadi maupun urusan keluarga, urusan masyarakat, kita komitmen untuk kita tegakkan atau kita ikuti. Yang kedua, berpegang teguh kepada tali agama Allah walaupun menyakitkan. Ini jelas sekali ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Akan datang suatu zaman di kalangan umatku yang berpegang pada agama ini seperti menggenggam bara api. Nah, kita sudah merasakan lah ya Pak ya, orang-orang yang benar itu malah dibully, orang-orang yang jujur kemudian dicari-cari kesalahannya. Kemudian orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan dibilangnya soalim atau macam-macam lah ya, radikal dan sebagainya. Yang komitmen terhadap ajaran agama ya tidak bisa dibelok-belokkan begitu, ya tidak bisa ditipu dan dibohongi dengan dicampur aduk dengan ajaran yang lain, maka disebutnya radikal.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang menyatakan radikal, ya senyumin aja lah Pak. Ya, radikal itu bagus, artinya kokoh, kuat, keras. Radikal itu kan dari kata radik, lapisan kambium. Kalau orang kehutanan tahu kayu yang lapisannya paling dalam hitam itu kayak kayu besi, itu namanya radix. Nah, kalau kopi radix Pak, kopi keras, kopi yang rasanya menyengat. Jadi yang keras, ya. Keras, lapisan keras. Nah, orang yang radik itu artinya orang yang radikal dalam arti dalam agama, ya kokoh pendiriannya, kokoh keimanannya. Sedangkan kita kan sering berdoa supaya kita diberikan kekuatan, memiliki kekokohan iman. Ya Allahumma firli, Allahumma rabbana firli, ya Rabbana firlana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit qadamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu kan minta diteguhkan keimanannya. Nah, itu teguh, itulah yang disebut dengan radix, tidak bisa ditipu dengan ajaran-ajaran yang samar-samar, apalagi ajaran-ajaran yang menyimpang, ya, ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan. Udah nggak mau pasti. Jadi Rasul sudah mengingatkan, akan datang suatu zaman di kalangan umatku yang berpegang teguh kepada agama ini seperti menggenggam bara api. Maka kita bisa bayangkan Pak, ada yang berani Pak pegang bara api? Berat Pak ya, paling ya begini-begini. Nah, itu perumpamaan sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, walaupun menyakitkan, dia tidak mundur. Dan itu dicontohkan oleh salah satunya diantaranya Bilal bin Rabah tadi. Budak yang ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuan oleh majikannya, kemudian disiksa di terik matahari, ya di atas pasir yang panas, ditindih batu yang berat dan panas di dadanya. Tapi dia tidak goyah keimanannya, kokoh pendiriannya, ahad, ahad, ahad sambil begini. Abu Bakar melihat, kemudian dibebaskan atau dibeli oleh Abu Bakar, tapi bukan untuk dijadikan budak kembali, tapi dimerdekakan. Dua-duanya itu atas dasar iman. Dua-duanya atas dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini contoh-contoh teladan yang harus kita jadikan ibroh. Karena di masa akhir zaman sudah jelas Rasulullah mengingatkan umatnya itu menghadapi berbagai macam masalah yang luar biasa. Dan kita merasakan itu. Orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya selalu menyampaikan kebenaran, itu tadi dianggapnya fanatik atau radikal atau gerakan, malah ada yang menuduh gitu ya, anti Pancasila misalnya begitu, yaitu tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Padahal orang yang paling cinta terhadap negara ini ya orang-orang muslim yang beriman. Ya, itu nggak bisa dibantah. Kita tidak ingin terjadi perpecah belahan di antara sesama anak bangsa. Kita juga tidak ingin harta kekayaan yang Allah limpahkan ke negeri ini dijarah dengan percuma, artinya tidak bermanfaat untuk memakmurkan rakyatnya. Itu orang-orang muslim, orang-orang beriman yang perjuangkannya. Kita ingin kepemimpinan juga dipimpin oleh orang-orang yang baik. Karena apa? Buruk dan baiknya masyarakat ya tergantung sama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang baik, rakyatnya jadi orang yang baik. Dan itu semuanya adalah ya ditandai perjuangan orang beriman. Jadi tidak benar kalau misalnya ada orang yang beriman selalu mendakwakan kebaikan, kebenaran demi kemakmuran, demi keadilan dan sebagainya, itu kemudian dianggap melawan falsafah negara kita. Karena falsafah negara kita itu dirumuskan berdasarkan syariat, ya, berdasarkan 5 maksud dan tujuan penegakan syariat agama, ya. Jadi tujuan penegakan hukum syariat dari Allah dan Rasulnya itu ya disarikan di dalam falsafah negara kita Pancasila. Yang pertama adalah untuk menjaga agama, supaya manusia itu tidak ateis, supaya manusia itu terbimbing dengan ajaran agama. Maka dicantumkan dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada penyembahan kepada manusia ya melebihi penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan kepada manusia selain kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Ya, kemudian yang kedua, sila yang kedua itu dari mana sebenarnya? Untuk menjaga jiwa-jiwa manusia, ya supaya tidak terjadi pembunuhan sembarangan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu maksudnya ya tujuan syariah yang kedua. Di dalam Islam itu tidak boleh ada pembunuhan yang semena-mena, sengaja maupun tidak sengaja, itu ada hukumnya, ada kisosnya, ada diatnya. Ya, hanya boleh dalam pembunuhan itu hanya ketika perang, ketika menegakkan hukum kisos atau hukum rajam,
atau bagi orang-orang yang melakukan sihir dan murtad dari agamanya. Hanya itu boleh dihilangkan jiwa manusia. Makanya tujuan untuk penegakan syariat tadi untuk melindungi jiwa manusia supaya tidak terjadi pembunuhan yang sembarangan tadi. Begal main bunuh aja. Kasus di Lampung yang membegal malam hari ternyata yang dibunuh anaknya sendiri, Pak. Ya, baru sadar dia. Ya, setelah beberapa hari anaknya nggak pulang-pulang, begitu tinggal kan dipotong kepalanya itu. Ternyata anaknya sendiri, anak perempuan. Nah, yang itu kan itu teguran sekaligus hukuman. Ya, jadi begitu. Nah, ini kemudian dirumuskan dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus beradab kita. Adil, ditegakkan secara manusiawi, dan beradab. Lalu menjaga akal budi manusia. Agama itu maksud syariat supaya orang itu memiliki akal, bisa membedakan mana baik dan mana buruk, mana yang manfaat dan mana yang madorot, mana yang diberi rahmat dan mana yang dilaknat. Sehingga orang yang berakal sehat itu tidak mau diadu domba, betul Pak? Bener nggak Pak? Antara anak kakak dan beradik diadu domba, nggak mau. Ya, kalau akalnya sehat, karena pasti akan menghilangkan kekuatan, akan menghilangkan keberkahan, akan menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak putus silaturahim itu. Nah, disitulah dicantumkan dalam sila yang ketiga, persatuan Indonesia supaya bersatu, jangan saling bermusuhan. Orang yang berakal sehat, kalau kalian bermusuhan sehingga kekayaan kalian akan dihabisi sedikit demi sedikit, Anda nggak sadar musuhan terus. Nah, disitulah maka tujuan syariat itu dirumuskan ya yang ketiga tadi untuk menjaga akal budi manusia supaya tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba sehingga timbul kekuatan seperti sapu lidi ya untuk membersihkan segala sesuatu. Disitulah dicantumkan dalam sila persatuan Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, tujuan syariat yang keempat ditegakkan itu untuk menjaga nasab. Jangan sampai nasabnya itu tertukar. Suami, istri, anaknya bingung, ini nasabnya suku Sunda atau nasabnya suku Batak. Karena laki-lakinya ternyata 5 orang. Kan begitu ya. Sehingga nanti dia kalau mewakili orang Sunda atau mewakili orang Batak. Nasabnya harus jelas. Kalau ada permusyawaratan besar, pengambilan suara dari kepala sukunya atau dari keturunan-keturunan tadi, nasabnya jelas. Bukan nasab penyusup. Bukan nasab orang yang tidak dikenal. Dia mewakili suku Sunda, tapi asalnya dari mana Pak? Dari Sumatera Utara. Bukan berarti kita benci, tapi masa iya yang mewakili orang Sunda, kepentingan orang Sunda atau orang Jawa Barat, yang jadi wakilnya, yang jadi wakil kita untuk mewakili ternyata nasabnya bukan nasab orang Sunda. Nah, disitulah Islam melindungi sebenarnya sehingga apa? Musyawarah itu benar-benar mewakili kepentingan kabilahnya, sukunya atau etnisnya, bukan penyusup kemudian pura-pura minta persetujuan dari kabilah itu dengan membayar dan sebagainya, akhirnya kemudian dia diminta untuk mewakili. Begitu nanti jadi wakilnya, ternyata pada saat musyawarah dia tidak mementingkan kepentingan kita. Disitulah makanya dicantumkan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini penting untuk dipahami. Jadi tidak mungkin orang Islam yang memahami syariat dan ingin menegakkan syariat itu anti Pancasila, tidak mungkin. Pada tuduhan itu yang nuduh itu adalah orang-orang yang benar-benar mungkin terindikasi ateis tadi. Ya boleh dibilang ateis atau kalau di istilah kita ya komunis, jelas mengadu domba. Lalu yang berikutnya menjaga harta-harta manusia supaya tidak dijarah seenaknya. Supaya harta-harta pribadi terlindungi. Walaupun pribadi-pribadi itu walaupun pribadi-pribadi yang kaya tadi orang-orang muslim diminta untuk jadi kaya kemudian bisa berinfak, bersedekah, zakat dan sebagainya, tapi harta-harta pribadi itu terlindungi, tidak dijarah, tidak semena-mena diambil oleh orang lain tanpa adanya hibah, jual beli dan lain sebagainya yang sah. Disitulah kemudian dicantumkan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu dijelaskan terus-menerus kepada anak-anak muda. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang muslim nggak pede gitu ya, dituduh radikal anti Pancasila, kemudian nggak jadi berdakwah, nggak jadi komitmen terhadap agamanya. Padahal itu bagian dari syarat supaya kita dicintai oleh Rasulullah SAW, dirindukan oleh Rasulullah SAW, dan insya Allah kemudian bisa bersama dengan beliau di dalam
surganya. Jadi kita harus teguh pendirian ya, walaupun sakit ya, difitnah sana fitnah sini. Jadi kita harus memiliki komitmen itu. Yang ketiga, tidak berdusta atas nama Nabi. Emang ada yang berdusta atas nama Nabi? Ada, Pak. Kadang-kadang di WA itu saat ini sudah bulan apa misalnya begitu ya, siapa mengamalkan begini, Rasulullah bersabda siapa yang mengamalkan begini nanti akan pahalanya begini-begini. Nah itu suka ada ya Pak? Ada nggak Pak yang model gitu Pak? Banyak ya Pak ya. Nah seolah-olah itu kata-kata Nabi, padahal ditelusur ternyata itu berdusta atas nama Nabi. Istilah dalam hadis matanya sih benar bagus, tapi sanatnya benar nggak itu sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah bersabda untuk itu. Nah ini bahaya Pak. Nah bagi mohon maaf para ustadz gitu ya, maka kita harus hati-hati menyampaikan hadis itu. Jangan hadis palsu, hadis yang dibuat oleh orang-orang Syiah atau orang-orang yang tadi ingin mendapatkan apa namanya istilahnya itu pemujaan atau sanjungan dari umatnya, kemudian berkata-kata seolah-olah itu kebaikan dan dinisbatkan kepada Nabi. Itu namanya berdusta kepada Nabi atau berdusta atas nama Nabi. Rasul mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya, tempat kesudahannya di dalam neraka. Ini bahaya besar, Pak. Ya. Kemudian yang keempat, ini permintaan Nabi juga. Jadi pertama kita harus hati-hati kalau ada hadis, jangan mudah menyebarkan Pak yang hoax-hoax tadi, ya, yang ajaran-ajaran yang ternyata bukan dari Rasulullah SAW, mesti ditelusur betul. Kalau itu betul-betul sabda Rasulullah atau perintah Rasulullah atau hal-hal yang memang langsung diucapkan Rasulullah baru disampaikan. Kalau tidak, lebih baik kita ingatkan. Atau setidak-tidaknya kita jangan ikut menyebarluaskannya. Yang keempat, jangan berada di barisan orang-orang yang dusta atau pemimpin-pemimpin pendusta. Ini hadis ini juga paling tegas dan paling keras dari Rasulullah ini. Di dalam hadis ini Rasulullah paling jelas, paling tegas. Rasul bersabda, "Saya kunu ba'di umara'u yakdzibuna wa yadlimun." Rasul bersabda, akan ada setelahku para pemimpin yang berdusta dan berbuat zalim. Ya. Yakdzibuna wa yadlimun, berbuat zalim. Faman sadaqahum bikadzabihim wa a'anahum ala dzulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa la yarida alayyal haud. Barang siapa yang membenarkan, mendiamkan ya kedustaan mereka dan membantu mereka dalam kezolimannya, maka dia bukan dari golonganku dan aku bukan darinya, dan dia tidak akan mampu mendatangi telagaku. Jadi tegas Rasulullah ya. Kita kalau melihat siapa dulu juga yang berdusta, katakan ini misalnya tokoh ulama, tapi sering berdusta Pak, dongeng tapi dongengnya dusta, dibuat-buat, apalagi tadi atas nama Nabi. Ya kita jangan apa namanya mempercayainya dengan kedustanya tadi, karena ini penyimpangan. Ujung-ujungnya nanti pasti aliran sesat kalau ada model gini. Ya bahaya, karena ada aliran sesat itu biasanya membuat-buat ajaran baru, ya untuk mengkultuskan dirinya sehingga dirinya itu nanti bisa mengambil apa-apa ya menipu jamaahnya, itu bahaya ya, seolah-olah atas nama Nabi. Dan ini bagi aliran sesat sudah banyak sekali. Jadi penjelasan hadis ini tadi ya, ridho diam apalagi membela kedustaan para pendusta, apalagi tokoh-tokoh tadi, ulama yang berdusta, pemimpin yang berdusta, ya, tokoh masyarakat yang berdusta, maka itu sama dengan memutus hubungan persaudaraan, silaturahim, kecintaan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, ya kita harus hati-hati dengan ini ya. Jangan sampai kita kemudian tidak apa namanya istilahnya itu tabayun. Tabayun itu apa? Konfirmasi ya. Jadi kita harus betul-betul cerdas, karena apa? Banyak masalah, memang banyak fitnah di umat Rasulullah itu ya. Nabi Isa itu ingin menjadi umat Rasulullah itu gara-gara yang masalah ini. Ya, dijelaskan umat Rasulullah itu banyak masalah, tapi siapa saja yang mampu menjalankan sunnahnya karena Allah, sunnah Nabi karena Allah, ya dikala kesulitan menimpanya, maka itu lebih baik ya amal itu sholat 2 rakaat yang sesuai dengan sunnah ya di masa-masa yang sedang sulit tadi memisahkan antara
waktu-waktu yang ada, yang urusan dunia, urusan keluarga, dan urusan perjuangan yang lain, tapi dia ingat kepada Allah untuk tetap melaksanakan sunnah Rasulullah di masa sulit, itu nilainya lebih baik daripada ibadahnya seorang ahli ibadah yang dilakukan selama 200.000 tahun. Ya, ini luar biasa ya. Maaf, di 200 tahun, bukan 200.000, 200 tahun. Karena ini Nabi Isa itu di dalam riwayat ketika harus belajar hikmah untuk mendapatkan mukjizat-mukjizat dari Allah, itu diminta juga untuk belajar kepada Nabi Khidir. Nah, di dalam belajar ini kemudian Nabi Isa ini musafir. Kalau anak sekarang barangkali nyantri keluar dari kampung halamannya. Ketika gelap malam tiba di tengah hutan, Nabi Isa ini kemudian khawatir ada binatang buas dan bahaya. Kemudian dia melihat sebuah bukit ada suluh api, cahaya api. Nah, kemudian dia masuk, mendaki. Di atas bukit itu ternyata ada seorang pertapa yang sedang ibadah. Ya, pertapa yang sedang ibadah di atas batu, batunya itu seperti penggorengan, seperti wajan. Karena dia duduk di situ, rukuk dan sujud di situ, nggak pergi-pergi, ya, kecuali untuk makan dan sebagainya. Ya, nah kemudian dia marah karena diganggu pertapaannya oleh seorang anak manusia yang tiba-tiba nongol bikin berisik. Begitu hendak dipukul, kemudian Nabi Isa menyatakan perkenalkan diri. Maaf Tuhan, ahli ibadah. Saya kemalaman di perjalanan ini khawatir ya keselamatan dengan binatang buas, maka izinkan saya untuk sekedar ikut ya menginap di sini, tidak mengganggu ibadah Anda. Anda siapa? Saya Isa Putra Maryam. Nah, begitu dengar Isa Putra Maryam, dia langsung hormat, gitu ya, karena memang sudah ada nubuah, gitu ya. Akhirnya ya silahkan. Nah, sebenarnya kamu mau kemana? Ya, saya diperintah untuk menemui Nabi Khidir untuk belajar ilmu hikmah. Ya, kemudian pagi harinya dia titip salam kepada Nabi Khidir dan tanyakan kepada Nabi Khidir, nanti saya akan dimasukkan ke dalam surga nomor berapa? Pede Pak, dia ibadahnya 200 tahun soalnya. Ya, merasa dia sudah beribadah kepada Allah 200 tahun. Tanya, ya, tolong tanyakan. Ya, singkat cerita, setelah Nabi Isa itu belajar dengan Nabi Khidir, pada saat mau pulang, Nabi Khidir justru menegur, adakah sesuatu amanah yang kau lupakan? Baru diingat, oh iya benar. Ya. Ada seorang pertapa di ibadah yang beribadah di situ 200 tahun lamanya, sehingga batunya itu sampai legok begitu ya, sampai seperti penggorengan. Ya, dan dia titip salam kepada engkau. Kemudian karena engkau mengetahui ilmu hikmah, dia menanyakan, ya nanti akan dimasukkan ke dalam surga nomor berapa. Jadi begitu ya, Nabi Khidir kemudian menjawab, ketahuilah bahwa ibadahnya itu tidak ada seujung kukunya dibandingkan ibadahnya umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Nabi Isa bertanya, karena umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, masalahnya banyak. Nah, sehingga orang yang mengikuti sunnah Nabi, walaupun itu 2 rakaat dilakukan dengan menyisihkan waktu-waktu yang sulit tadi, maka itu lebih baik daripada ibadahnya seorang ahli ibadah yang kau temui itu. Dia sudah beribadah dari 200 tahun ke 200 tahun. Tapi nggak ada seujung kukunya nilainya dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Kemudian kalau begitu aku memohon kepada Allah, ya mudah-mudahan aku ya supaya dijadikan salah satu umat akhir zaman, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diaminkan oleh Nabi Khidir. Disitulah dalam riwayat dalam Al-Quran nanti Nabi Isa itu akan turun, ya memberi kesaksian terhadap pengikutnya, menghancurkan salib dan membunuh babi-babi, dan dia akan mengalahkan Dajjal, ya si mata satu. Nah itu dikisahkan. Ini dari hadis itu. Nah singkat cerita, kemudian dia pulang. Begitu pulang benar kemalaman lagi di hutan itu. Nabi Isa rambutnya sudah gondrong, kumisnya, jenggotnya sudah panjang, sudah nggak dikenali lagi. Ya begitu kemalaman lagi di situ. Kamu siapa? Mau dibunuh? Saya Isa Putra Maryam. Oh ya silahkan. Nah bagaimana salamku? Nabi Isa nggak langsung jawab Pak. So kalau dijawab ketika itu bakalan dibunuh pasti. Pasti dianggap pendusta, omong kosong, saya ahli ibadah masuk neraka kan gitu. Jadi dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa dia nanti matinya diterkam harimau, ahli ibadah itu, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat yang ke-7. Bayangkan Pak. Jadi gitu. Nabi Isa ketika itu protes, kenapa? Itu tadi alasan pertama, dia ibadah tidak ada yang nyuruh, bikin sendiri, meninggalkan urusan dunianya
Uzlah meninggalkan umatnya, kewajiban bernasihat kepada umatnya untuk menenangkan diri sendiri, dan tidak ada perintah Allah untuk itu. Yang berikutnya ya itu tadi, ya bahwasanya dia ria, ya meninggalkan, ya tidak ada perintah dan dia hanya untuk kesenangan diri sendiri. Jadi itu, maka dia diterkam harimau, dimasukkan ke dalam neraka. Nomor 7. Singkat cerita tadi ketika sampai di hutan, ya pagi harinya baru pas mau berangkat, tunggu dulu bagaimana beritanya dari Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir menjawab bahwa engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Nomor 7, Karwan aja marah ya. Akhirnya apa? Begitu marah akan dibunuh Nabi Isa dengan pernyataan pendusta, dikejar Nabi Isa tunggang langgang lari, tersangkut sulur di hutan, jatuh tersungkur, udah nyerah dia bakal dibunuh. Ketika itu Nabi Isa kemudian menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu harimau menerkam si pertapa tadi. Itu kisah ya. Baik, karena waktu Isya sudah tiba, maka kita jeda atau kita tutup? Kita jeda sebentar. Baik, tinggal 1 poin lagi. Baik, silakan. Baik, minta izin 1 poin lagi. Yang kelima, ya supaya kita dicintai dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, banyak membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Jadi ini yang terakhir ya. Perintahnya jelas dalam surat Al-Ahzab itu ya. Surat Al-Ahzab atau surat yang innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, sebagai salam penghormatan kepada Rasulullah SAW atas cintanya kepada kita, atas pengorbanan beliau kepada kita, ya atas kasih sayang dan jaminan Rasulullah untuk umatnya tadi, maka kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat. Ya, terutama di malam Jumat, hari Jumat, selain Al-Kahfi, selain surat Yasin, maka baca juga, ya perbanyak membaca sholawat. Itu sebagai tanda cinta. Karena apa? Orang yang mencintai seseorang pasti sering disebut-sebutnya. Betul ya Pak ya? Kalau kita mencintai, dulu lah katakanlah misalnya istri kita atau calon istri kan sering disebut-sebut ya Pak ya, karena cinta itu dibayangkan, disebut-sebut, dihayalkan gitu. Nah, kita cinta kepada Nabi juga begitu, sering disebutlah namanya, yaitu dengan membaca sholawat. Ya sholawat yang seperti apa yang dianjurkan, yang pendek-pendek saja Pak, jangan yang panjang-panjang, apalagi yang sudah tua kayak kita kadang-kadang lupa sholat panjang-panjang itu, apalagi kalau nggak ngerti maknanya. Hati-hati juga, apalagi kalau sholawat itu mengandung kesyirikan, ya menjadikan Rasul itu seolah-olah Tuhan, ya itu bahaya. Ada sholawat yang mengandung kesyirikan yang mesti kita tinggalkan. Jadi sholawat yang diajarkan Rasulullah, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ini salat-salat yang masyhur yang mesti kita perbanyak ya, di antara sebelum azan dan antara azan dan iqamah dan seterusnya, itu boleh. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita sambut kecintaan Rasulullah SAW itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, siapapun kita, dimanapun kita, mari kita berusaha supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang cintai Allah dan cintai Rasul, dan kelak Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya termasuk orang-orang yang dicintai dan diridhokan Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.